Setelah berhasil lolos ke babak 3 kualifikasi Piala Dunia, Timnas Indonesia tak berhenti berbenah. Ada nama kejutan yang muncul. Seorang bek berdarah Indonesia dan Curaçao, dia punya profil mentereng dan bisa jadi kunci sukses Garuda di babak penentuan. Siapakah sosok defender yang siap jadi benteng pertahanan timnas ini? Mari kita kupas tuntas. Pemain keturunan dengan harga 17,3 miliar rupiah berdarah Curaçao bisa dilirik timnas Indonesia untuk bertarung di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia akan bertarung di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober mendatang. Keberhasilan tim Garuda lolos ke tahap ini tak lepas dari kesuksesannya finish di 4 besar grup C di ronde ketiga beberapa waktu lalu. Di ronde keempat ini, timnas Indonesia akan bersaing dengan 5 tim dari Timur Tengah untuk memperebutkan 2 tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Karena menghadapi tim-tim Timur Tengah yang tergolong tangguh, tim Merah Putih diharapkan mau menambah pemain keturunan baru. Salah satu pemain keturunan yang bisa jadi tambahan adalah pemain keturunan Curaçao, yakni Tommy Setjago. Posisi aslinya sendiri adalah bek tengah. Meski posisi itu menumpuk di skuad Indonesia, tetap saja Setjago bisa menjadi tambahan penting. Pemain berusia 25 tahun itu bisa jadi tambahan penting karena posturnya yang mencapai 186 cm dan membuatnya tangguh dalam berduel. Selain itu, ia bisa dipasang sebagai bek kanan dan bisa bersaing dengan Kevin Dix ataupun Sandy Walsh di ronde keempat. Lantas, seperti apa sepak terjang Tommy Setjago? Mengapa dirinya layak dilirik timnas Indonesia untuk ronde keempat? Tommy Setjago merupakan bek berkebangsaan Belanda dan Curaçao yang lahir di Utrecht pada tanggal 3 Januari tahun 2000 atau saat ini berusia 25 tahun. Meski memegang paspor Belanda dan Curaçao, Setjago punya darah keturunan Indonesia. Alhasil, ia bisa membela 3 negara tersebut. Hanya saja, Setjago baru pernah membela timnas Belanda di level kelompok umur, yakni bersama The Oranje U17 dan U18. Karena baru bermain di level kelompok umur, maka pemain jebolan Ajax Amsterdam dan FC Utrecht ini bisa dipinang oleh Curaçao ataupun timnas Indonesia. Berbicara soal karirnya, Setjago memulai kiprahnya di Akademi Ajax dan FC Utrecht. Ia berhasil menembus level profesional pada musim 2019-2020. Tercatat, Setjago pernah jadi andalan tim utama FC Utrecht hingga musim 2022-2023. Namun pada di musim panas 2023, dirinya harus dilepas ke Willem II dengan gratis. Di Willem II, Setjago bermain selama 2 musim dengan menorehkan 64 penampilan dan mencetak 4 gol di segala ajang. Sayangnya di musim terakhirnya, Willem II terdegradasi usai tumbang dari SC Telstar di playoff degradasi Eredivisie 2024-2025. Hal ini membuat Setjago kemudian dipinang oleh tim Belgia, KV Mechelen pada musim panas 2025 ini dengan status bebas transfer. Bukan tanpa alasan KV Mechelen merekrutnya, pasalnya, Setjago masuk dalam salah satu dari 15 bek terbaik di 7 liga top Eropa dalam memenangkan duel. Dilansir dari cuitan @datamb, Setjago berada di ranking 13 dari 15 bek yang paling banyak memenangkan duel di 7 liga top Eropa. Setjago tercatat memenangkan 151 duel dengan lawan sepanjang 2024-2025, dan hanya kalah 28 duel dari kapten timnas Indonesia, Jay Izzes, yang ada di posisi ketiga. Karena kepiawaiannya dalam memenangkan duel, maka Setjago bisa jadi tambahan penting bagi timnas Indonesia di ronde keempat.
Apalagi lawan-lawan Indonesia di ronde keempat diisi oleh tim-tim Timur Tengah yang mengutamakan kekuatan fisik dan duel-duel udara untuk mencetak gol. Never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and Melihat tantangan besar di ronde 4 nanti, ada satu hal yang tak boleh dilupakan, peran PSSI dalam mempersiapkan timnas. Sebagai supporter, kita tentu berharap federasi bisa mengambil langkah-langkah strategis yang lebih berani dan tepat. Ini bukan lagi waktunya untuk berpuas diri. Harapan kita adalah PSSI bisa lebih fokus pada kebutuhan tim di posisi-posisi krusial, dan aktif menjaring serta mendatangkan pemain-pemain yang memiliki kualitas di atas rata-rata. Kita butuh pemain yang bisa menjadi game changer, yang membawa level permainan tim ke jenjang yang lebih tinggi. Bukan hanya mengisi kekosongan, tapi benar-benar menjadi tambahan kekuatan signifikan yang bisa bersaing dengan pemain-pemain kelas atas dari tim-tim Timur Tengah. Proses naturalisasi harus dipercepat, negosiasi dengan para pemain potensial harus dilakukan secara intensif. Ini adalah investasi masa depan timnas, dan kita berharap PSSI bisa mendengar aspirasi supporter untuk membentuk skuad terbaik demi mewujudkan mimpi Piala Dunia 2026. Mari kita dukung penuh, sekaligus terus memberikan masukan konstruktif untuk kemajuan timnas. Jadi, apakah Tommy Setjago akan menjadi pahlawan baru timnas Indonesia? Hanya waktu yang bisa menjawab. Namun, satu hal yang pasti, prospeknya sangat menjanjikan. Mari kita terus dukung timnas Indonesia dan berharap yang terbaik. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar, berikan like jika kalian suka video ini, share ke teman-teman, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita timnas lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa. always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I'm